Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahyuni Yuni. Oke, lama tidak berjumpa ya pada teman-teman semua ya. Dikarenakan ada kesibukan juga ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah jam tangan ya di bagian mesin Mirage. Langsung saja ya saya memberi penjelasan tutorial ini tentang mesin ya. Kebetulan ini jam Mirage. Jadi bagian jam Mirage ini penjelasan agar teman-teman semua ya jam tangannya yang suka jam tangan tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya ya, atau berulang-ulang kali memperbaiki atau menyervis jam tangannya seperti ini. Jadi langsung ya, sebelum saya memulai tutorial ini atau memberikan saran ya pada teman-teman semua, jangan lupa ya teman-teman semua ya untuk di like ya, di like, komen, subscribe ya, yang terutama subscribe. Satu kali aja subscribe-nya, jangan berulang kali. Soalnya satu subscribe berarti bagi saya ya teman-teman ya semua ya. Oke, saya akan memulainya. Pertama, misalnya jam tangan kita ya, apa aja itu kebetulan konslet atau masuk air misalnya ya, masuk air. Teman-teman itu tidak, misalnya IC-nya ya masuk air atau stapolnya mati di bagian mesin, nggak jalan. Oke, kalau dicek baterainya hidup, misalnya kan baterainya hidup. Nah, berarti itu di bagian apa itu? Mesin ya, di bagian mesin itu IC atau stapol. Kebanyakannya IC ya, konslet itu ya. Dan stapol itu kadang bisa juga mati, kadang berapa persen lagi hidup ya. Karena di situ ada jalur yang mengontak ke di bagian IC ya teman-teman. Kita buka dulu ya teman-teman, kita buka, berikan contoh seperti ini. Nah, kita buka dulu seperti ini. Sudah terbuka seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini mesin Mirage ya, atau di pasaran Mirage katanya. Mirage ya. Kita buka dulu seperti ini. Nih teman-teman, saya akan memberikan contoh. Kita buka has tengahnya ya. Nih sudah terbuka ya. Jadi teman-teman, ini mesinnya. Misalnya kita cek di bagian mesin ternyata on, hidup, baterainya hidup, berarti kan IC yang konslet atau kemasukan air itu ya. Jadi teman-teman, ini saran dari saya buat teman-teman, biar biayanya tidak berulang-ulang kali untuk memperbaiki atau menyervis jam tangannya seperti ini. Jadi teman-teman, saya sarankan bagi teman-teman, kalau IC-nya sudah mati atau stapolnya, mendingan kita ganti mesin ya, ganti mesin ini daripada kita mengganti suatu IC ataupun stapol ya, IC ataupun stapol. Kenapa? Ini ada pengalaman saya ya. Orang dalam 3 hari ya, ada orang datang ya, membetulin, katanya mati mas, ininya IC-nya, baterainya hidup, berarti kan IC. Minta gantikan di bagian IC ya, di bagian IC. Jadi kan di bagian mesin ini dilepas semua IC-nya, kita lepas, kita ganti ya dengan IC baru. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya, bagi saya dan pengalaman saya. Jadi dulu itu saya pasangkan ya di bagian IC yang langganan, di kemauan langganan ya, untuk memasangkan IC. Saya pasangkan IC-nya, saya pasangkan sekitar 3 hari. Dia kembali lagi. Kenapa? Itu mati lagi jamnya. Kenapa jadi mati? Nah,
Penjelasannya seperti ini. IC yang saya ganti kan 100% baru. Nah, komponen-komponen yang lainnya itu ada yang di bawah 100%. Misalnya stapol ya, yang sangat kuat berhubungan itu dengan stapol. Stapol misalnya dalam berapa persen atau 50% nggak sampai 100 lagi ya. Ini bisa pergerakan IC ini menghambat ya, karena stapol itu sudah 50%, nggak sanggup dia untuk akhirnya. Kenapa? Ini bisa mematikan IC juga, itu teman-teman. Jadi kan yang dulu upahnya berapa, IC berapa, upahnya berapa ya. Nah, itu kita jelaskan bahwa seperti itu. Nah, kalau IC mendingan, pengalaman dari saya mendingan ya, nambah sedikit langsung ganti mesin yang sama seperti ini ya. Mesinnya seperti ini, kita ganti mesin, terjamin 100% ya teman-teman, terjamin 100%. Alat-alat yang di dalamnya ini baru semua ya, nggak ada gantian. Nah itu kenapa mahal sedikit, yang penting untuk selama-lamanya itu teman-teman. Itu saran dari saya buat teman-teman ya, teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayangi. Maka dari itu, supaya teman-teman tidak terbuang uangnya banyak, ini saran dari saya. Itu terserah bagi teman-teman ya, apakah saran saya ini dipakai atau enggak, itu terserah teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, tutorial kali ini memberikan saran pada teman-temanku. Misalnya IC atau stapel yang mati, itu nggak perlu diganti ya, karena alat-alat yang di dalamnya yang lain. Kenapa? Itu karena konslet, termasukkan air misalnya. Nah, nggak mungkin kan di bagian IC aja yang lemah, walaupun mati ya, mati total IC, tapi di bagian lain mungkin hidup atau stapel hidup, tapi itu nggak 100% lagi terjamin ya. Lalu kita pasang IC yang baru, dia kerjanya 100%, menembak ke yang 50% itu 3 hari. Yakin rusak lagi, nggak jalan ya, nggak jalan mesinnya ini, nggak jalan, nggak aktif. Itu pengalaman saya sudah berapa kali, 3 kali atau 4 kali itu. Orang kembali dalam 3 hari, kenapa mas? Mati lagi, jamnya mati lagi, maka sudah dipasang baru katanya. Nah itu pengalaman saya. Nah itulah saran-saran dari saya ya teman-teman. Tuh, itu sangat mudah mas untuk menggantinya, lebih mudah daripada membongkar ya, membongkar mesin ini ya, dengan baut-baut yang kecil-kecil. Kalau kita mengganti mesin ini dalam berapa hitungan menit itu enak, bisa terpasang. Nah, contoh ya, kita lepaskan jarum-jarumnya dulu, terlebih dulu kita lepaskan jarum-jarumnya ya. Di bagian belakang ini kalau sudah terlepas jarum-jarum ini ya, jarum-jarumnya ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya, seperti ini. Kalau sudah terlepas, lalu di bagian belakang ini kita congkel. Satu contoh, misal nih saya lepaskan ya, saya lepaskan seperti ini. Ini sudah terlepas ya teman-teman jarumnya. Kita lepas lagi seperti ini. Ini di bagian jarum menit, jarum waktu seperti ini. Ini satu contoh ya teman-teman. Dikirain kan ya nggak enak juga ya, hanya sekedar ngomong, yang juga prakteknya ya. Nah ini praktek teori kita harus ya, kita contohkan seperti ini biar teman-teman tahu. Saya nggak mau juga kalau sekedar misalnya hoak-hoak gitu ya, yang penting bukti nyata. Nih teman-teman ya, ini sudah lepas semua ya teman-teman, nih lepas semua ya jarumnya. Itu kalau lepas jarumnya, satu syarat pertama itu apa? Itu harus dilepas kalau kita membuka mesin, karena mesin, di bagian mesin ini
ada kakinya untuk menempelkan mesin ya, dicongkel seperti ini aja udah. Nah, paling mudah ini, paling mudah. Nah, ya seperti ini. Dan memasangnya kita Pak kembalikan lagi nih di bagian kaki-kakinya ini. Nah, kakinya ini kan ada dua ini ya. Itu kita pasangkan kembali gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kan lebih rumit kita mengganti IC ini. Nah, di bagian ini, di bagian mesin ini kan ada baut kecil-kecil itu untuk mengganti. Yang itu bisa kita, kalau saya bisa juga. Itu bisa melakukannya. Cuma kesian orang. Tapi kalau ke tempat saya tuh saya jelaskan dulu. Kalau mau ganti IC ya silahkan. Cuma kayak gini. Tapi misalnya kalau lebih awet terjamin, ganti, saya sarankan tuh mesin seperti ini ya, mesin Mirage ini ya, atau kadang orang lokal bilangnya Mirage gitu ini ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, inilah tutorial saya. Aduh teman-teman ya, maaf sekali saya lama nggak on atau nggak buat YouTube ya, mohon maaf karena ada kesibukan saya. Sebelum saya menutup video ini ya teman-teman, saya himbau kembali untuk jangan lupa like ya, subscribe dan share ya. Itu yang saya harapkan pada teman-teman semua. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.